Halo anak-anak semuanya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang gelombang. Ya, kita lihat saja langsung. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Minggu yang lalu kita sudah cerita tentang yang namanya getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, sekarang kita masuk gelombang adalah getaran yang merambat. Ada banyak istilah-istilah di dalam gelombang. Langsung saja kita lihat pada gambarnya. Oke, jadi untuk yang namanya gelombang itu saya ambil contohnya ini adalah gambar gelombang pada tali. Jadi ketika tali kita gerakkan atau kita hentakkan, maka dia akan membentuk satu puncak, kemudian lembah. Jadi kita perhatikan, ini adalah gambarnya saya ambil. Jadi saya terangkan yang dinamakan dengan puncak itu adalah yang ini. Iya, yang lembah itu yang di bawah. Ini puncak, yang ini lembah. Iya, itu dia untuk gelombang bentuknya. Kemudian di dalam gelombang itu juga ada istilah yang dinamakan dengan amplitudo, sama kayak getaran kemarin. Tapi kalau di dalam getaran, amplitudo itu simpangan terjauh. Sedangkan di gelombang ini, amplitudo itu adalah jarak dari ini kemari. Iya. Atau yang ini kemari. Ini amplitudo. Yang ini kemari, itu amplitudo. Oke, itulah yang dinamakan dengan amplitudo. Ya, yang saya tandain ya. Kemudian pada yang namanya gelombang juga ada yang disebut dengan panjang gelombang. Ada yang disebut dengan panjang gelombang atau nanti simbolnya adalah lambda, ya, lambda. Yang mana yang satu panjang gelombang, Bu? Oke, kalau bentuknya seperti yang di layar atau gelombang tali seperti ini, maka satu panjang gelombang itu terdiri atas satu puncak ditambah dengan satu lembah. Oke, satu puncak ditambah dengan satu lembah, atau misalnya saya tuliskan dulu dalam bentuk huruf. Oke, dalam bentuk huruf, seandainya kita buat di sini adalah titik A. Oke, yang ini titik B, kemudian ini yang C, kemudian ini yang D, kemudian ini yang E. Ya, garis-garisnya ini ya. Iya. Maka yang dikatakan dengan satu lambda atau satu panjang gelombang itu sama dengan A, B, C. Nah, atau C, D, E. Gitu ya. Atau C, D, E. Jadi itu satu panjang gelombang. Jadi kalau gambar kita sekarang, ya, kita sekarang yang ini itu terdiri atas dua bukit, dua lembah. Artinya dari gambar yang ada di layar, panjang gelombangnya ada dua. Oke, jadi satuannya nanti adalah satuan meter. Itu dia istilah di dalam yang namanya gelombang. Jadi kalau frekuensi amplitudo itu sama seperti yang namanya getaran. Jadi kalau periode itu dia adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Oke, kita lanjut ya. Itu dia kalau bentuknya tali. Tapi kalau bentuknya, Bu, seperti pegas, ya, maka dia ada getaran ya, kayak pegas ayunan adik kita gitu. Maka bentuk gelombangnya itu terdiri atas rapatan dan regangan. Jadi ada gambarnya gini, rapatan, kemudian regangan, kemudian rapat lagi, kemudian regang lagi, begitu seterusnya.
Jadi kalau bentuknya seperti ini nanti ada gelombang jenis-jenisnya ya, boleh sambil dibaca buku. Maka ini yang dinamakan dengan satu lambda atau satu panjang gelombang adalah satu rapatan ditambah dengan satu regangan. Inilah yang disebut dengan satu lambda atau satu panjang gelombang. Oke, selesai di situ. Kita lanjut. Menurut zat perantaranya, katanya gelombang ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah gelombang mekanik. Jadi gelombang ini harus punya yang namanya medium, baru dia bisa merambat. Harus ada mediumnya, baru dia bisa merambat. Contohnya adalah gelombang air. Kemudian ada gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu pun harus merambat ya. Melalui apa Bu? Medianya itu adalah mediumnya udara. Jadi kalau di ruang hampa atau di yang tidak ada udara itu biasanya kedap suara atau kedap bunyi. Dia tidak bisa merambat. Sedangkan yang kedua berdasarkan perantaranya gelombang dibagi atas gelombang elektromagnetik. Artinya gelombang ini tidak memerlukan medium. Oke, tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Jadi misalnya sinar matahari dari luar, dia masuk saja ke dalam rumah sampai kemana-mana. Itu tanpa medium, dia bisa merambat. Oke, dan yang kedua, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang juga dibedakan atas dua. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi gelombang transversal itu sama seperti bentuknya tadi gelombang tali. Yang bentuk tadi yang ada bukit, yang ada lembah. Jadi gelombang ini akan bergerak arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar saja dengan arah rambatnya. Oke. Jadi itu tadi ya, gambarnya sudah saya gambarkan di atas. Kita langsung masuk pada rumus dasar gelombang. Jadi rumus dasar gelombang ini adalah lambda. Lambda itu tadi panjang gelombang, itu sama dengan cepat rambat. Saya tunjuk saja. Lambda itu adalah cepat rambat gelombang dikali dengan periodenya. Atau cepat rambat itu sama dengan lambda dibagi dengan T. Jadi T di sini kita ganti. Kita ingatkan kalau T itu kemarin rumusnya adalah seper F. Sehingga kita ganti lambdanya, T-nya. Maka diperolehlah rumusnya di bawah V sama dengan lambda dikali frekuensi. P sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita langsung cobakan dengan soalnya. Perhatikan katanya, cepat rambat gelombang yang frekuensinya 75 Hz dan panjang gelombangnya 500 cm adalah, katanya. Berarti yang ditanya adalah berapa cepat rambat gelombangnya, berapa kecepatan gelombangnya. Jadi cepat rambat ini sama seperti menghitung kecepatan waktu di semester 1. Tapi kalau kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah itu dia. Jadi dia hampir sama saja bagaimana gelombang itu merambat, berapa kecepatannya. Kita hitung. Kita lihat panjang gelombangnya masih dalam satuan cm. Harus kita ganti ke satuan meter. Oke, kita buat dulu ya. Diketahui frekuensinya sama dengan 75 Hz. Sedangkan panjang gelombang simbolnya adalah lambda, itu sama dengan 500 cm ganti ke meter. Ingat ya, cm ke meter itu ada 2 tangga. Masih ingat tangga-tangga kan? Artinya dari cm ke meter dia itu harus dibagi. Berarti bagi 100. Berarti 500 bagi 100 adalah 5 meter. Yang ditanya adalah cepat rambatnya atau V. Langsung rumusnya tadi, V sama dengan lambda dikali
frekuensi. Langsung kita kalikan. 5 dikali 75. Ya kan? Oke, saya hapus dulu. Lupa bikin satuan. Jadi kalau di fisika harus ada satuannya. Oke, kita buat tadi lambdanya 5 meter dikali 75 Hz itu sama dengan 1/s. Sama itu ya nak. Jadi Hz itu 1/sekon. 1/sekon. Sekon ini ya, sekon. Oke, 1/sekon. Hertz itu sama dengan 1/sekon. Kita langsung kalikan. 5 dikali 75 itu adalah 375. Iya, 375. 375 satuannya meter per sekon. Jadi jawabannya V sama dengan 375 meter per sekon. Udah ya, ingat ya, 375 per sekon. Oke, sampai di situ saya rasa untuk gelombang. Maka untuk soal-soal yang lainnya silakan perhatikan buku paketnya. Terima kasih, selamat belajar.